Oke, pengantar mata kuliah proses bisnis. Kita masuk ke definisi proses bisnis. Sekarang saya tanya dulu deh dari kalian. Boleh dijawab di chat, boleh kalian langsung open mic. Menurut kalian proses bisnis itu apa sih? Silakan dijawab. Bisa di chat, bisa open mic. Menurut kalian proses bisnis itu apa sih? Oke, ini udah ada beberapa yang jawab grup chat. Satu langkah dalam berjalannya satu bisnis. Metode untuk mencari cuan. Ya, ujungnya kita berbisnis, ujungnya pasti cuan sih, benar. Oke, next. Kumpulan aktivitas atau tugas yang menghasilkan sesuatu. Proses bisnis terkait yang ditugaskan kepada setiap kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Langkah-langkah dalam menghasilkan produk atau jasa. Langkah-langkah agar mencapai sesuatu. Kemajuan tahapan bisnis menjadi lebih baik ke depannya. Melakukan pekerjaan untuk memberikan produk dan layanan kepada ini pelanggan ya maksudnya. Lanjutannya, Zulfikar. Suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk. Atau layanan. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau ngechat? Ya, mau jawab di chat, sorry. Ini kalau disusun dari jawaban-jawaban kalian tuh hampir benar. Maksudnya sudah tepat kalau disusun, digabung-gabung dari jawaban kalian. Jadi, sebuah bisnis adalah entitas organisasi yang dia itu mendeploy atau membagi resources ini banyak ya, sumber daya ini banyak ya, entah material, entah SDM, sumber daya manusia, entah sumber daya yang lain. Jadi sumber daya itu sesuatu yang luas, jangan kalian berpikir bahwa sumber daya itu hanya material aja, kalau pabrik itu material aja, enggak, tapi juga SDM. Kalau perkantoran karena nggak ada materialnya, terus habis itu kalian bilang SDM aja, enggak, pasti ada sumber daya yang lain. Termasuk duit itu juga sumber daya loh. To provide customer with desired product atau jasa. Jadi membagi sumber daya untuk bisa menghasilkan produk dan jasa yang bisa memuaskan si konsumen. Nah, tadi kan dari jawaban kalian udah ada yang arahnya ke sana ya.
arahnya ke pelanggan, ke produk, ke jasa. Itu adalah sebuah bisnis. This definition serves our purpose because it encompasses profit maximizing firm and supply chain, as well as non-profit organization and government agencies. Jadi definisi bisnis ini itu tujuan akhirnya memang gimana caranya kita bisa memaksimasi profit, cuan. Bener kan? Tadi Farhan bilang ujung-ujungnya cuan. Ya iyalah, kita bisnis cuan lah. Walaupun kita bisnis organisasi non-profit maupun pemerintahan, tetap kita butuh cuan. Walaupun mungkin tujuan utamanya profit maximizing-nya itu beda. Jadi kalau bisnis yang profit bisnis ya yang dimaksimasi adalah keuntungan dalam bentuk uang. Tapi ketika organisasi non-profit atau pemerintahan, apa yang dimaksimasi? Yaitu kepuasan. Kayak gitu. Nah, di sini jadi proses bisnis menjelaskan bagaimana sesuatu itu berjalan dengan baik dalam sebuah organisasi. Jadi proses bisnis itu memastikan agar bisnis kita itu berjalan dengan baik. Intinya gitulah. Nah, ini ada beberapa definisi. Menurut Hughes dan Kapur, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Brown dan Pretelo, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Jadi bisa jadi profit maupun non-profit organisasi. Kalau menurut Diksi, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Ini bisa kalian baca sendiri ya. A process is a somewhat more ambitious concept with different meanings, depending on the context in which it's used. For example, a biologist or medical doctor refers to breathing as a life-sustaining process. In mathematics or engineering, the concept of random or deterministic process describes even occurrence. In politics, the importance of election process is obvious. In education, a key concept of the learning process is obvious, kayak gitu. Jadi yang proses itu adalah sebuah konsep yang bisa berarti beda-beda tergantung bidangnya. Tapi inti dari proses itu adalah sesuatu yang harus dijalani, penting dijalani untuk mencapai tujuan. Contohnya kalau dalam dunia kedokteran, bernafas itu adalah hal konsep paling penting dalam proses kita bertahan hidup. Iya ya. Kita nggak makan masih bisa, tapi nggak nafas nggak mungkin. Gitu. Jadi bisa disimpulkan proses merupakan, menurut Gibson, Kevitz, dan Donnelly, proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karir. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk dijadikan masukan dan ditransformasikan menjadi keluaran. Lalu menurut Evan dan Lindsay, proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi, sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan input menjadi output.
Nah, ini contoh engineering design proses perancangan desain. Mulai dari plan dulu, enggak ya. Prosesnya itu muter sih. Terserah kalian mau mulai dari mana. Kalian bisa mulai, misal kalian mulai dari ask dulu. Kalian mulai dari improve dulu. Jadi sebenarnya produknya itu udah ada. Apa ya contohnya? Ini akan banyak kalian pelajari di semester 6 di mata kuliah perancangan produk. Kayak misalnya, kita mau bikin kursi. Kita mau bikin kursi, kursinya udah ada nih, kursinya udah ada. Nah, kita mau memperbaiki kursi ini. Kita mulai dari improve. Kita butuh nih buat improve atau redesign dari kursi ini. Kayak kursinya kurang ergonomis nih. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita identify dulu, identify dulu kebutuhan dari konsumen dan constraint-constraint-nya. Lalu kita research, kita cari, kita teliti masalahnya apa. Lalu kita cari-cari solusinya atas permasalahan, imagine problem solution. Lalu kita plan, kita rencanakan aplikasi solusinya akan seperti apa, lalu kita membuat prototipenya. Habis itu kita tes, kita uji prototipenya. Kalau memang prototipenya butuh perbaikan, ya kita balik lagi, kita improve. Improve disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Sebentar ya, saya mau ambil minum. Kalau ada Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat ya. Atau mau open mic nggak apa-apa. Ini contoh dari proses bisnis, dari proses perancangan desain. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. The last of this definition is of particular interest for our understanding of business process because it leads into the traditional high-level definition of a process used in the operation management literature. A process specifies the transformation of input to output. Intinya proses itu menjelaskan perubahan dari input menjadi output, baik perubahan fisik, lokasi, transaksi, maupun informasi. Kayak gitu. Ini ya, input, proses, output. Ini namanya proses IPO. Ini contoh-contoh proses bisnis. Ini contoh proses bisnisnya GNT yang same day. Jadi, inputnya adalah barang yang akan dikirim oleh pengirim. Ya, misalnya kita belilah. Kita buyer, terus ada seller. Paling gampang kan gitu ya. Inputnya adalah barang yang akan dikirim seller ke buyer. Nah, si seller create booking in GNT apps. Langkah pertamanya, proses pertamanya. Lalu proses kedua adalah kurir menjemput, pick up proses. Lalu proses ketiga adalah GNT booking flight. Karena ini same day ya, jadi pakainya pesawat karena cepat. Kalau misalnya yang reguler itu biasanya pakainya truck.
Jadi lebih lama, makanya kan 2-3 hari ya rata-rata. Lalu di delivery man mengirim JNT Distribution Center ke JKT. Lalu dikirim ke proses berikutnya, dikirim ke bandara. Lalu ya ada pengecekan ya, X-ray. Terus diterbangkan. Terus masuk ke gudang, masuk ke checkpoint tujuan. Langkah terakhir adalah pengiriman ke seller, ke buyer, ke penerima kayak gitu. Terus outputnya adalah barang yang diterima. Jadi inputnya adalah barang yang akan dikirim, outputnya adalah barang yang diterima, dan ini adalah prosesnya, proses bisnis yang terjadi di JNT SMD. Dan ini berbeda dengan proses bisnis JNT reguler. Jadi satu organisasi belum tentu mempunyai satu proses bisnis aja, bisa jadi dia punya beberapa proses bisnis, tergantung berapa produk yang dia hasilkan. Kayak misal Unilever. Unilever itu kan produknya banyak banget ya. Kayak daily produk, kayak dia punya apa aja? Punya susu nggak? Punya Walls kan yang jelas, punya es krim, punya makanan, punya sampo, punya sabun, punya deterjen, dan itu semua kan proses bisnisnya beda-beda ya. Kayak Indofood punya Indomie, punya tepung, punya apa, itu juga proses bisnisnya beda-beda. Gitu. Jadi satu organisasi itu nggak harus hanya satu proses bisnis, tapi banyak. Ini contoh proses desain packaging. Mulai dari briefing, project planning, research, desainnya, desain deadline, desain konsep, terus apa nih? Pembuatan desainnya, lalu revisi, terus habis itu baru dicetak si packagingnya, terus baru dites dulu. Ya kalau pelanggannya suka, kalau pelanggannya nggak suka, piye, nggak payu lah. Ini ada lagi nih proses bisnis, contoh proses bisnis dari Adidas. Mulai dari selecting raw materials-nya, lalu proses pabrikasinya, lalu proses assembling dan packaging, lalu final product. Karena Adidas ada aksesoris, ada apparel, ada footwear. Jadi pemilihan bahan-bahannya, terus kan di sini ada proses produksinya, beda-beda sih. Baju, sepatu, aksesoris kan beda-beda ya proses produksinya. Lalu packagingnya. Ini contoh-contoh lain dari proses bisnis. Nah, ini proses bisnis dari supply chain management. Contohnya. Nah, kita masuk proses types and hierarchy. Process can be characterized into 3 different types. Jadi proses dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada individual proses, ada vertikal atau fungsional proses, dan lalu ada horizontal atau cross functional proses. Ini nyambung ya, or in term of supply chain. Jadi proses individu itu beda-beda ya, spirit individu. Lalu kalau yang fungsional atau vertikal, which are contained within a certain functional unit atau departemen. Jadi yang masih satu departemen atau satu unit. Kalau yang cross functional itu sudah melibatkan banyak unit. Contohnya supply chain. Supply chain kan udah menyinggung banyak ya. Kalau vertikal tuh kayak proses bisnis keuangan. Itu kan hanya menyangkut keuangan aja. Kalau udah supply chain itu udah ya produksi, ya keuangan, ya gudang, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja. Ada yang chat? Oh. Kita lanjut. Ini contohnya ya. Jadi buying a TV komersial pada salah satu bagian marketing, itu individual proses ya. Sedangkan vertical proses itu adalah ketika melibatkan satu divisi ini, yaitu divisi operation. Tapi ketika ini udah sistem, udah kayak supply chain, mulai order request masuk ke marketing, lalu production planning ada di operasional, lalu order fulfilled ada di akunting, penagihan, maka ini kan udah melibatkan 3, itu masuk ke horizontal proses. Ini 10 menit lagi selesai, nanti langsung rejoin aja ya. Nah, core cross-functional process often have highest improvement potential. Core process essential for meeting marketplace demand through a specific strategy, especially high improvement potential in a significant amount of non-manufacturing or service-related activity. Jadi, cross-functional process itu ada yang inti kan. Jadi kayak proses yang paling penting itu wajib harus dievaluasi dan dilakukan improvement secara berkala. Kenapa? Karena dia ini reasonnya. Dan dia menyebabkan significant amount of non-manufacturing or service-related activity. Jadi dia menyinggung atau masuk ke proses bisnis inti dari organisasinya gitu loh. Ini alasannya, reasonnya, difficult to coordinate, have not keep up with improvement in manufacturing, difficult to detect waste and inefficiency, often as little as 5% of the time considered adding customer value, customer more likely to abandon business because of poor service dan poor product. Okay. Jadi ini contohnya cross-functional management. Ini input, ini output, di tengah ini 4 pilar ini adalah, 4 kotak ini adalah prosesnya. Di mana proses ini tuh mentransformasikan input ke output, dan dia menyinggung banyak difference level. Jadi ada fungsional departemen, ada apa ya istilahnya, ada 4 departemen yang berbeda. Contohnya kayak tadi yang ini. Jadi proses yang horizontal ini adalah proses yang paling penting, paling fatal, dan harus selalu dievaluasi dan diuji. Ini determinants of the process architecture. The process architecture or process structure can be characterized in terms of 5 main component or elements. Yang pertama input dan output-nya, flow-nya atau network activity-nya, buffer-nya, resource, dan informasi. The input and output, identifikasi input yang dibutuhkan untuk proses memproduksi output. Gitu. Input ini bisa tangible, yaitu material, case, customer, atau intangible. Intangible, informasi, energi, waktu. Ini contoh-contoh input ya. Lalu flow unit. A unit of flow or flow unit can be defined as a transient entity that proceeds through various activities and finally exit the process as finished output. The flow unit can be unit of input, a unit of one or several intermediate product and component, a unit of output, ya apa flow
aliran dari si prosesnya, aliran dari input menjadi output. Lalu network of activities and buffer. Ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi hubungan-hubungannya termasuk buffernya. Hubungan-hubungan antara flow unit, hubungan-hubungan antara fungsional, antara divisi, sehingga bisa mentransformasikan input menjadi output. Jadi kalau di sini tuh si garis-garis putih ini loh, hubungan-hubungan ini juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai ada miss. Ini activity ada yang value adding, non-value adding, dan business value adding. Value adding activity essential in order to meet customer expectation. Paling penting ya, karena bisa membuat menambah will be willing to pay for. Jadi aktivitas yang menarik customer untuk akhirnya memakai atau membeli produk kita, produk atau jasa kita. Lalu business value adding activities itu nggak secara langsung ke konsumen, tapi dia penting juga control activities kayak gitu. Apa ya contohnya? Sistem informasi, proses bisnis sistem informasi. Itu kan nggak kayak di perusahaan ada SAP atau ERP, itu kan nggak kerasa langsung ya manfaatnya di konsumen. Tapi dengan adanya SAP dan ERP, itu bisa mendukung si aktivitas yang value adding activity kayak gitu. Itu adalah business value adding. Tapi kalau non value adding itu ya yang benar-benar apa ya, nggak berpengaruh sama sekali lah ke customer. Lalu berikutnya resource. Resource itu ada yang tangible, ada yang intangible, kalian bisa baca sendiri. Lalu ada information structure. Informasi ini juga penting ya. Karena kalau kita belajar Progstat kan kita belajar data, tapi data itu hanya berupa angka-angka sampai kita kasih informasi. Kalau kita kasih informasi baru dia kita kasih konteks baru dia akan menjadi informasi. Nah, di sini betapa pentingnya konteks untuk menjadi informasi. Jadi apa ya? Kayak misal kalian punya kayu itu mau dijadiin meja, tapi nggak ada informasi apapun terkait kayu itu. Kayak kayu ini mau diapain sih? Kayu ini tuh desain mejanya itu akan seperti apa? Siapa yang akan mengerjakan kayu ini? Nggak ada informasi-informasi itu. Ya udah dia kan selama ini jadi kayu kan, nggak akan dikerjakan jadi meja kan? Kayak gitu, itu betapa pentingnya dari informasi. Dan informasi itu harus terstruktur. Kenapa? Karena kalau nggak terstruktur, banyak informasi dari mana-mana, kita jadi bingung sendiri kan, kita nggak bisa memfilter. Gitu. Based on our definition of a business and the exploration of process hierarchy and architecture, a more comprehensive and adequate definition of business process emerged. Jadi proses bisnis is a network of connected activity, jaringan dari aktivitas yang saling berhubungan dan saling membuffer with well-defined boundaries, dengan boundaries yang terdefinisi, yang mengutilisasi sumber daya untuk ditransformasikan dari input menjadi output dengan tujuan akhirnya apa? Satisfying customer requirement, memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ujung-ujungnya kalau pelanggan puas adalah jawabannya Farhan, cuan. Kayak gitu. Kalau pelanggannya nggak puas kan nggak akan jadi cuan kan? Workflow management system, management of administrative process in the field of information system is often referred to as workflow management. Workflow management system control action taken on documents moving through a business process. Workflow management software or system are used to control who does what to a specific document. Using our comprehensive process definition, proses sama dengan workflow. Ini referensinya bisa kalian cari di Google, textbooknya, business process modeling, simulation and design. Oke, udah habis materinya pengantar.
Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya tinggal 1 menit, coy. Tidak. Apakah ada pertanyaan? Ada tugas. Tugasnya simple. Individu. Kalian nggak tulis sih, kalian ketik dalam bentuk PDF aja lah, dikumpulkan di e-learning. Ceritakan proses bisnis tersimpel yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kalian aja. Kayak misal, proses bisnis kalian beli makan di warteg buat yang anak kosan ya. Atau proses bisnis apalah terserah. Jadi kalian ceritakan inputnya apa, raw materials-nya, baik yang tangible maupun intangible, prosesnya apa, output-nya apa. Kalian boleh gambarkan dulu dalam apa kayak diagram gitu, terus kalian ceritakan diagram itu. Jadi kalian cari proses bisnis tersimpel yang